wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Juliarti dan rekan saya Evarinta Sembiring. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan membahas materi tentang Asteridae. Yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Anak kelas Asteridae merupakan anak kelas yang termaju di antara anak kelas yang telah dibahas sebelumnya pada divisi Magnoliophyta. Selanjutnya, ordo Gentianales, famili Loganiaceae memiliki habitus herba atau semak dan pohon tahunan atau abadi. Pohon berukuran sedang atau kadang-kadang besar 25-55 meter. Kulit pohon pecah-pecah, sangat tidak teratur, coklat gelap, bagian dalam kulit coklat sampai kuning. Daunnya berwarna hijau terang dan obovate, lonjong, ujungnya biasanya pendek hingga panjang meruncing. Urat sekunder atau menonjol ke bawah tidak jelas. Tangkai daun panjang. Dari tangkai daun berstipula bulat, perbungaan aksilar dengan braktiola pada atau di bawah tengah, bunga harum, korola tabung sempit, saluran berbentuk kepala stigma, buah berwarna orange atau merah, bunga kekuning-kuningan yang memiliki aroma yang khas. Selanjutnya, contoh famili Loganiaceae yaitu Fragrea fragrans Rock. Ini adalah gambar Fragrea fragrans Rock atau tembesu. Selanjutnya, peranan Fragrea fragrans Rock. Kayu, akar, daun, buah, dan pohon tembesu memiliki sejumlah manfaat bagi kehidupan manusia. Kayunya digunakan untuk konstruksi balok jembatan dan bangunan rumah. Daunnya dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Rebusan daun, ranting, dan cabang biasa digunakan di Malaysia. Pohon tembesu tersebut dibudidayakan di beberapa tempat di Asia Tenggara sebagai tanaman hias atau tanaman pinggir jalan. Akarnya cukup kokoh untuk penahan arus banjir. Buahnya bisa dijadikan bahan baku untuk sabun kesehatan terutama pada wajah untuk membersihkan sel kulit mati dan mematikan sel radikal aktif. Selanjutnya, famili Apocynaceae. Famili Apocynaceae memiliki ciri umum berhabitus pohon, semak, dan ternak dengan getah seperti susu. Daun berhadapan atau bersilang berhadapan atau decussata, kadang-kadang tersebar atau berkarang. Daun tunggal tanpa stipula. Bunganya biseksual, actinomorf atau kadang-kadang sedikit zygomorf, tunggal atau menjemuk tipe tandan sampai simosa. Mempunyai daun pelindung, kelopak bunga 5, mahkota bunga Gamopetalus. Pada waktu kuncup terputar atau contortus, biasanya bentuk lonceng, benang sari sebanyak petal, epipetalus lepas, antera 2 ruang, intorsum, putik 1 dan tersusun dari 2 bakal buah yang unicarovelate yang menjadi 1, tangkai putik 1. Selanjutnya, contoh famili Apocynaceae itu Plumeria acuminata Aid atau bunga Kamboja. Ini adalah gambar bunga Kamboja. Selanjutnya, peranan Plumeria acuminata Aid. Getah daun, kulit batang, dan akar, serta seluruh bagian tumbuhan untuk mencegah pingsan akibat udara panas atau heat stroke. Disentri basilar. Gangguan pencernaan atau dyspepsia, gangguan penyerapan makanan pada anak, malnutrisi, radang hati atau hepatitis infektiosa, radang saluran nafas atau bronkitis, jantung berdebar keras, TBC, cacingan, sembelit, kencing nanah atau gonorrhea, busung air, kapalan atau clavus, telapak kaki pecah dan bengkak, sakit gigi berlubang, luka, bisul atau fronkulus, pate atau frambusia, serta benjolan keras atau tumor. Bahan kimia yang terkandung pada Kamboja diantaranya damar, senyawa karet, senyawa triterpenoid, amirin, dan lupiol. Selain itu, juga bunga Kamboja mengandung geraniol, citronil,
citronellol, linolol, farnesol, dan fenyl alkohol. Selanjutnya ordo Solanales. Famili Solanaceae. Famili Solanaceae merupakan familia yang habitusnya berupa terna, semak atau perdu, kadang-kadang berupa pohon, daun berlekuk berbagi, sampai menjemuk. Duduknya tersebar karena pergeseran letak pada buku-buku, kadang-kadang hampir berpasangan, tanpa daun penumpu. Bunga banci, actinomorph atau zygomorph, kebanyakan berbilangan 5. Kelompok terdiri atas daun-daun kelopak. Kelopak terdiri atas daun-daun kelopak yang berdekatan. Demikian pula mahkotanya yang berbentuk bintang, trompet atau corong. Kelopak terdiri atas daun-daun kelopak yang berdekatan. Demikian pula mahkotanya yang berbentuk bintang, trompet atau corong. Benang sari 5. Dalam bunga yang zygomorph, satu di antaranya mendul, semuanya tertanam pada mahkota. Bakal buah menumpang, beruang 2 dengan sekat yang miring terhadap bidang median. Kadang-kadang beruang lebih banyak. Tiap beruang berisi banyak bakal biji. Tangkai putih 1, buahnya buah buni atau buah kendaga. Biji dengan endosperm, lembaga bengkok atau melingkar seperti cincin. Contoh dan peranan yaitu Solanum nigrum L atau Lionca. Di samping penggunaannya sebagai ramuan tradisional, beberapa studi ilmiah menunjukkan Lionca memiliki aktivitas anti-ulcerogenik yang berhubungan dengan lambung, sistem saraf pusat, dan sebagai agen anti-neoplastik serta memiliki peran sitoprotektif melawan kerusakan sel ginjal. Khasiat atau manfaat Lionca yang mungil dan berwarna hijau tersebut diantaranya bisa mengobati berbagai macam penyakit kulit, seperti herpes, borok, dan masih banyak lagi. Selain itu, Lionca juga bisa menjadi obat kanker yang alami dan mujarab karena buah tersebut mengandung senyawa solasodin, solamergin, dan solanin. Selanjutnya, famili Convolvulaceae. Familia Convolvulaceae merupakan familia yang habitusnya berupa herba, ternak, semak, perdu, dan pohon atau kuatik batang berongga. Hidup di darat yang lembab, batang berair dan berongga, daun bentuk tombak, daun tunggal atau majemuk tanpa stipula dengan letak tersebar. Perbungaan tunggal atau majemuk, simetri bunga actinomorph, biseksual, tetra atau pentamer, sefalepas, persisten, petal bersatu, umumnya membentuk lonceng, stamen sebanyak petal, pistil 1, stigma 1-2, ruang sebanyak karvel, 2 ovul tiap ruang, ovarium suferum, bunga berbentuk trompet, benang sari ada 6 buah, 3 panjang dan 3 pendek. Bunga berwarna putih, batang tegak sewaktu muda, akar serabut, jarak daun lebih dekat dibandingkan dengan kangkung air dan ubi rambat. Contoh dan peranan yaitu Ipomea sp atau kangkung, daun dan zat tepung, akar berbonggol. Beberapa spesies digunakan sebagai bahan makanan atau misalnya ubi jalar dan kangkung, dan benih dimanfaatkan untuk nilai obat mereka sebagai pencahar. Beberapa spesies mengandung alkaloid ergolin yang mungkin bertanggung jawab atas penggunaan spesies ini sebagai bahan campuran obat psikedelik atau misalnya ololiuqui. Demikianlah pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Evaninta Sembiring. Sekian, terima kasih. Baiklah, pembahasan yang pertama saya akan membahas tentang Ordo Lamiales. Ordo Lamiales ini memiliki famili, yaitu famili Verbenaceae. Famili Verbenaceae ini merupakan familia yang habitusnya berupa herba dan perdu. Dia memiliki daun tunggal tanpa stipula, serta letak daunnya berhadapan. Lalu perbungaannya majemuk dengan simetri bunga actinomorph dan kadang-kadang zygomorph. Memiliki kelamin
yang biseksual. Mahkotanya berbentuk seperti bintang atau pentamer. Lalu, famili ini memiliki sepal yang bersatu pada tektona, yaitu memiliki sepalnya itu ada 5 atau 4 di dinamus dan 1 staminodium. Lalu, dia juga memiliki pistilnya itu ada 1, letak ovariumnya superium, stilusnya 1, karpelnya ada 2-4, plasenta axillaris. Familia yang memiliki pada praktikum ini yaitu tanaman Sclerodendron thomsonae dan Duranta erecta. Baiklah, ini adalah contoh dan peranan. Contohnya itu Sclerodendron salamitosum. Tanaman ini memiliki peranan yaitu dia dapat kita temukan di sekitaran kampung, di kebun, tepi hutan dan jalan. Kadang ditanam di pekarangan sekitar rumah sebagai tanaman hias. Berarti contohnya ini dia memiliki fungsi juga, enggak sebagai obat juga, tetapi juga bisa dijadikan sebagai tanaman hias. Lalu pemanfaatannya, bagian yang dipakai yaitu daun, akar. Kegunaan daun ini yaitu untuk penyakit disentri, demam, wasir, kencing tidak lancar, kencing nanah, kencing batu yang jenis kalsium oksalat dan triple fosfat. Lalu akarnya digigit ular, buahnya disentri. Berarti akar dari tanaman Sclerodendron salamitosum ini juga akarnya itu juga bisa berfungsi untuk penyakit yang digigit ular mana gitu. Lalu buahnya itu untuk penyakit disentri. Nah, ini adalah contoh dari tanaman tersebut. Baiklah, kita lanjut ke famili yang selanjutnya yaitu famili Lamiaceae atau Labiatae. Famili Lamiaceae merupakan familia yang habitusnya berupa herba, perdu atau pohon dengan daun tunggal tanpa stipula. Jadi famili yang sebelumnya dia memiliki stipula ya. Baru duduk daunnya berhadapan, sama seperti famili yang sebelumnya juga. Perbaungan majemuk dengan simetri bunga zygomorph bilabiatus, sepal bersatu persisten. Baru berbibir 2, petal simpetal berbibir 2 atau saliva bibir atas 2 dan bawah 3. Ortosipon bibir atas 4 dan bawah ada 1. Lalu tanaman famili Lamiaceae ini digunakan oleh manusia sebagai tanaman herbal dan berguna untuk rasa, aroma, atau obat. Spesies dari Lamiaceae terutama merupakan herba atau semak-semak dalam berbagai ukuran. Jarang berupa pohon. Berarti famili Lamiaceae ini dia lebih banyak berbentuk seperti herba atau semak-semak dalam berbagai ukuran. Berarti dia jarang kita temui, dia berupa pohon. Lalu siklus hidup dari anggota Lamiaceae ini mungkin tahunan atau abadi. Jadi dia jarang kita ketemui, bahkan sering juga kita temui dalam. Baiklah, famili Lamiaceae ini memiliki bentuk batang biasanya persegi, terutama ketika muda, tegak atau berbaring di tanah. Daun berhadapan atau melingkar. Lalu decustatus dan kelenjar bertitik. Daun tanpa penumpu, sering daun sangat aromatik karena minyak etheral yang terletak di kelenjar rambut. Lalu, contoh dan peranannya itu ada Osimum santum atau kemangi.
Kemangi juga akan kaya beta-karoten dan magnesium, mineral penting yang berfungsi menjaga dan memelihara kesehatan jantung. Jadi kemangi ini juga memiliki manfaat, yaitu untuk menjaga kesehatan jantung. Kemangi adalah salah satu tumbuhan sayuran yang mempunyai aroma yang khas, apalagi kalau kita campur daunnya dipadukan sebagai pengharum dan penyedap sambal terasi. Pasti sedap ya. Jadi kemangi ini nggak juga sebagai pengharum, tapi bisa juga sebagai lalapan. Bisa juga kita gunakan sebagai lalapan pada saat kita makan. Jadi dia tidak hanya sebagai pengharum dan penyedap sambal saja, jadi bisa kita jadikan lalapan juga. Lalu kandungan dan manfaat daun kemangi ini mempunyai daya penenang dan mengeluarkan gas-gas dari tubuh. Daunnya juga sering dipakai untuk bumbu hidangan daging ataupun ikan. Kemangi juga mengandung zat minyak atsiri, protein, kalsium, fosfor, besi, belerang, dan lain-lain. Jadi kemangi ini juga memiliki, jika kita terlalu sering mengonsumsi kemangi ini, kita bisa sakit kepala karena kita sudah kebanyakan mengkonsumsinya. Lalu kemangi ini juga memiliki beberapa efek samping gitu. Dia memiliki beberapa efek samping, dia juga memiliki manfaat dan ada efek sampingnya. Jadi kita mengkonsumsinya hanya sewajarnya saja atau seperlunya saja. Lalu kita lanjut ke ordo Scopulariales. Ordo Scopulariales ini memiliki famili, yaitu famili yang pertama, famili Acanthaceae. Acanthaceae ini adalah sebagian besar dari tumbuh-tumbuhan atau semak yang terdiri dari sekitar 340 marga dan 2.500 spesies, termasuk bentuk-bentuk melilit. Familia Acanthaceae merupakan familia yang habitusnya berupa herba, perdu, pohon, dan liana dengan daun tunggal tanpa stipula serta letak daunnya berhadapan. Perbungaan majemuk atau tunggal. Jadi perbungaan dari famili Acanthaceae ini, dia perbungaannya majemuk ataupun tunggal. Jadi dia memiliki keduanya, majemuk atau tunggal. Lalu kelamin tumbuhan ini biseksual. Simetri bunganya actinomorf, mahkotanya berbentuk tetra atau pentamer. Sepalnya bersatu, petalnya simpetal. Bilabiatus, stamennya ada 4, didinamusnya. Dia memiliki didinamus dan 2 epipetal. Sering terdapat staminodium pada tumbuhan ini. Pistilnya ada 1, stilusnya 1, stigmanya ada 1-2. Letak ovariumnya superium dan buahnya tunggal. Baiklah, kita lanjut ke contoh dan peranannya. Contohnya yaitu ada Graptophyllum pictum Grave atau daun ungu. Daun ungu ini memiliki peranan, yaitu kandungan dan manfaat Handeulum atau daun ungu adalah lendir yang bermanfaat untuk melunakkan kotoran sehingga bisa untuk mencegah terjadinya sembelit. Selain itu, juga mengandung zat tanin, alkaloid, sitosterol, glikosida. Handeulum atau daun ungu ini juga bersifat mendinginkan untuk mengobati rematik atau encok. Caranya itu adalah ambil segenggam daun ungu ini dan dicuci, kemudian ditumbuk dan oleskan pada bagian tubuh yang kena encok. Jadi itu caranya kalau yang memiliki rematik. Lalu daun ungu ini juga memiliki manfaat untuk wasir. Dia juga mencegah terjadinya wasir. Atau ini juga kan ada. Jadi manfaat dari daun ungu ini juga bisa untuk mencegah terjadinya sembelit atau wasir. Lalu dia juga bisa
mengobati rematik. Jadi caranya itu seperti yang saya jelaskan tadi, dia ini ambil segenggam daun ungu dan dicuci, kemudian ditumbuk dan oleskan pada bagian tubuh yang kena encok atau rematiknya. Lalu kita lanjut ke ordo rubiales. Ordo rubiales ini memiliki famili, yaitu famili Rubiaceae. Famili Rubiaceae ini memiliki ciri umum yaitu herba, semak, pohon, dan memiliki daun tunggal tersebar atau bersilang berhadapan. Berdaun penumpu dalam ketiak atau antar tangkai. Stipula interpetiolaris atau intrapetiolaris. Bunganya itu majemuk tipe simosa, sering berbentuk seperti bongkol. Bunganya biseksual, alat kelaminnya biseksual bunganya. Lalu actinomorph, epigen, tetramer atau pentamer. Lalu korolanya berbentuk tabung, berbentuk trompet. Lalu stamennya ada 4-5. Dia juga memiliki epipetalus, dan bakal buahnya itu berbentuk inferum, beruang-ruang, jarang ada 1 sampai ada banyak. Ruangnya itu 1 dan banyak. Tiap beruang dengan 1 sampai banyak itu tersusun dari bakal biji. Tangkai putiknya ada 1, buahnya bermacam-macam. Jarang hanya beruang 1. Jadi dia memiliki ruang itu jarang yang memiliki 1. Lalu bijinya kebanyakan mempunyai endosperm. Lembaganya lurus atau bengkok. Nah, ini adalah contoh dari famili Rubiaceae, yaitu Ixora, Sococinea L, atau kita sering ini sebut adalah bunga asoka. Jadi bunga asoka ini memiliki beberapa warna, yaitu ada warna merah, ada warna pink, kuning, dan ada warna orange. Yang sering kita jumpai bunga asoka itu adalah ada warna merah. Baiklah, yang selanjutnya itu ordo Asterale. Ordo Asterale ini memiliki famili, yaitu famili Asteraceae. Famili Asteraceae merupakan familia yang paling maju di antara familia sebelumnya. Adapun kriterian familia ini antara lain habitusnya berupa herba, semak, jarang berupa pohon, kadang-kadang dengan getah seperti susu, daun berseling atau berhadapan, kadang-kadang terbagi. Bunganya itu merupakan bunga cawan atau bongkol. Kelamin tumbuhan biseksual atau uniseksual. Lalu simetrinya actinomorph atau zygomorph. Berjumlah banyak atau sedikit dan tersusun pada involucrum atau capitulum. Calyx mereduksi atau berubah bentuk menjadi papus. Corolla berbentuk tabung. Tangkai sari bebas, kepala sari berdekatan, berseling dengan taju-taju mahkota. Bakal buah tenggelam, beruang 1 dengan 1 bakal biji. Tangkai putiknya ada 1, kepala putiknya ada 2, dan buahnya buah kurung atau buah batu. Nah, ini adalah contoh dan peranan dari familia tersebut, yaitu contohnya ada contoh tanamannya itu Chrysanthemum X grandiflorum. Jadi ini adalah bunga krisan. Bunga krisan ini memiliki manfaat, yaitu kegunaan tanaman krisan yang utama adalah sebagai
bunga hias. Manfaat lain adalah sebagai tumbuhan obat tradisional dan penghasil racun serangga. Sehingga bunga hias sebagai bunga hias, kerisan di Indonesia digunakan sebagai bunga pot dan bunga potong yang biasanya digunakan untuk hiasan pernikahan. Jadi, bunga kerisan ini bisa digunakan sebagai bunga hiasan pernikahan. Juga kalau kami sering menggunakan bunga kerisan ini waktu ziarah. Jadi ini juga bisa digunakan waktu ziarah. Lalu pada hiasan untuk pernikahan juga bisa. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan selamat pagi.